Shalom Sakura 5, apa kabar? Sudah 4 minggu kita tidak berjumpa. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, terpelihara roh, jiwa, tubuh kita semua di dalam Kristus Yesus. COVID-19 ini sudah menjadi pandemi, masalah dunia, karena semua negara mengalami hal yang sama. Tetapi saya ingin kita sebagai umat Tuhan memiliki pandangan yang benar mengenai COVID-19 ini. Pertama-tama saudara, sebelum saya bicara lebih lanjut tentang COVID-19, saya ingin pastikan bahwa kita semua memiliki sikap hati yang benar tentang COVID-19. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hati saudara, terpancar kehidupan. Dalam versi mudah dibaca, tertulis bahwa di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Di atas segala-galanya itu berarti di atas virus corona juga, atau di atas penyakit apapun yang bisa saudara sebutkan, atau masalah tantangan yang sedang saudara hadapi. Di atas semuanya, hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena itulah yang mengendalikan hidupmu. Saya mau sangkut dengan Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, budi ini dalam bahasa Inggrisnya mind, renew your mind. Dan lebih lanjutnya lagi di Amplified berkata mind itu ada 3 aspek, yaitu thought, yaitu pikiran, feeling, perasaan, juga purpose, maksud atau tujuan. Jadi ada 3 hal yang perlu kita alami perubahan saudara, yaitu pikiran kita, perasaan kita, dan juga maksud yang ada dalam hati kita. Itu harus mengalami perubahan, harus selaras dengan sorga, murni saudara. Karena inilah yang sering kadang-kadang dipakai oleh iblis untuk menunggangi setiap orang-orang percaya. Ketika budi kita belum mengalami perubahan, iblis akan memakai ayat kitab suci untuk membuat kita melakukan sesuatu saudara. Jadi pengaplikasian firman Tuhan harus dipastikan dengan budi yang juga mau mengalami perubahan saudara. Ada ayat cerita di Alkitab di Lukas 9 ayat 54 sebagai gambaran buat saudara. Waktu itu ceritanya adalah Yesus yang mau masuk ke Yerusalem. Pada saat itu dia bertemu dengan orang-orang Samaria. Bersama dengan Yesus ada Yakobus, ada Yohanes, murid-muridnya, dan mereka melihat kejadian itu bahwa Yesus ditolak oleh orang Samaria. Dan saat itu Yohanes dan Yakobus berkata kepada Yesus, Tuhan mau nggak kami minta biar api dari langit turun untuk menghanguskan orang-orang Samaria itu. Tetapi Yesus kemudian menegur mereka. Kalau versi Amplified bahasa Inggrisnya tuh lebih lengkap dan banyak kata-kata yang di bahasa Indonesia dihilangkan. Saya akan membacakan dalam versi bahasa Inggrisnya di Amplified. Lukas 9 ayat 54 sampai 56. Dan ketika murid-muridnya Yakobus dan Yohanes mengamati hal ini, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau ingin kami memerintahkan api turun dari sorga dan memakan mereka seperti yang dilakukan Elia? Tetapi dia berbalik dan menegur dan mengecam mereka dengan keras. Dia berkata, kamu tidak tahu seperti apa rohmu, karena anak manusia tidak datang untuk menghancurkan kehidupan manusia, tetapi untuk menyelamatkan mereka. Dan mereka pergi ke desa lain. Ingat saudara bahwa Tuhan itu datang tidak untuk menghancurkan manusia, tetapi untuk menyelamatkan. Iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini prinsip yang harus masuk ke dalam hati kita saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan satu rancangan kecelakaan, rancangan yang jahat bagi anak-anaknya saudara. Mungkin ada yang berkata, Riris, tapi ada loh hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menjadi korban COVID ini dan meninggal akhirnya. Di manakah janji Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menolong mereka, menyembuhkan mereka?
Saudara, jika ada pertanyaan seperti ini muncul dalam pikiran saudara, mari saudara ambil prinsip ini saudara. Di Yohanes 21 ayat 22, ini ada cerita tentang Petrus yang sedang kepoin Yohanes saudara. Dia bertanya kepada Yesus waktu itu, Yesus, apakah yang akan terjadi pada murid yang kau kasih ini? Yohanes waktu itu. Dan Yesus menjawab kepada Petrus, jikalau aku mau orang ini masih hidup sampai anak manusia datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Saudara, bertandinglah pada pertandingan iman kita masing-masing saudara. Tuhan itu sudah punya rencana dalam kehidupan kita masing-masing saudara. Dari kita hidup sampai kita kembali ke surga, Tuhan tahu waktunya. Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Fokuslah pada pertandingan iman yang memang sudah tentukan bagi kita masing-masing. Selebihnya kita tidak tahu apa yang dibangun oleh orang-orang itu dalam kehidupannya saudara. Tapi fokuslah untuk membangun kehidupan kita sendiri. Karena yang paling tahu siapakah, apa yang kita bangun, apa yang kita lakukan adalah orang itu sendiri. Karena itu saudara, ambillah prinsip ini untuk hanya fokus kepada dirimu dan Tuhan saudara. Bukan kita menjadi pribadi yang selfish, no, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang terpenting. Kalau sesuatu terjadi pada orang lain, biarkanlah hal itu terjadi sesuai dengan rencana Tuhan saudara. Kita bisa mendukungnya, kita bisa mendoakan orang itu, tetapi menjadi kedaulatan Tuhan atas orang itu ada di tangan Tuhan itu sendiri. Jadi kita lanjutkan saja perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, saya sungguh berdoa kita semua, Gereja Tuhan, Sakura 5 khususnya, saudara mempunyai pandangan sikap hati yang benar tentang COVID-19 ini. Kita tidak membesar-besarkan COVID, tapi kita tidak juga meremehkan COVID. Waspadalah terhadap apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita ikuti, kita taati saudara. Amsal 22 ayat ketiga berkata, orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka, saudara. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang tidak berpengalaman, saudara. Tapi kita mau menjadi orang yang bijak. Kalau pemerintah sudah menghimbau untuk kita melakukan social distancing, untuk memakai masker, untuk mencuci tangan, menjaga kesehatan, ikuti saudara. Karena kalau orang itu ada di pihak kita, berarti itu adalah teman kita, itu adalah teman seperjuangan kita. Alkitab berkata seperti itu, mereka di pihak kita. Jadi kita jangan melawan pemerintah saudara, karena kita sedang menghadapi musuh yang sama. Ya, jadi saudara jaga pikiranmu saudara, pastikan bahwa pikiran kita ini dipenuhi oleh firman Tuhan saudara. Karena saya sendiri mendapati saudara, ketika saya terus memfokuskan tentang COVID yang ada saudara, pikiran saya ini lama-lama dikuasai tentang berita COVID terus saudara. Lama-lama damai pun mulai hilang saudara. Jadi saya berdoa ketika saudara melihat rekaman ini, banyak luangkan waktu saudara untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mencari Tuhan saudara di waktu-waktu ini. Tidak lagi fokus kepada hal-hal yang lain saudara, tapi fokuslah membangun dirimu, fokuslah mencari hadirat Tuhan, mencari suara Tuhan hari-hari ini saudara. Dan yang kedua saudara yang ingin sampaikan adalah mengenai COVID-19 itu sendiri. Berikut ada gejala COVID-19 yang perlu kita ketahui. Untuk gejala awal dan gejala ringan adalah seperti batuk, bisa batuk kering, pilek, gatal di tenggorokan, demam, muncul bercak merah di kulit, dan kehilangan penciuman atau anosmia. Jadi kita kemampuan menciumnya hilang saudara. Dan bila imun kita rendah, bisa mengalami sesak nafas atau lebih lanjut pneumonia, yaitu flek di paru, dan hal ini bisa diketahui kalau kita CT scan. Saudara, kalau saudara atau ada anggota keluarga mengalami hal seperti ini, pertama yang harus dilakukan adalah satu, kita isolasi diri saudara. Jadi di rumah kalau saudara dalam satu kamar tidur bersama-sama dengan orang lain, pastikan kalau ada gejala seperti ini saudara tidur sendiri dulu saudara di kamar terpisah. Kedua, pakai masker saudara walaupun di dalam rumah, dan lakukan social distancing minimal 1 meter dengan anggota keluarga lain, jangan dekat-dekat dulu saudara.
Biasanya masa inkubasi COVID ini adalah 2-3 minggu dan masa pemulihannya itu bisa 5-7 minggu. Jika saudara mengalami gejala-gejala ringan seperti tadi, saudara bisa melakukan penyembuhan sendiri sebetulnya. Lakukan hal-hal yang bisa meningkatkan imun saudara. Pertama, makan makanan yang bergizi saudara, banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan minumlah suplemen vitamin C dosis tinggi, vitamin E juga saudara. Dan untuk saudara yang memang perlu minum obat batuk atau obat flu, minum saja saudara. Dan kalau gejalanya cukup agak serius, saudara bisa pergi ke dokter saudara. Tapi selanjutnya, hiduplah dengan seperti biasa saudara. Ketika saudara mengalami hal seperti ini, saudara tidak perlu takut, tidak perlu panik saudara, karena percaya saudara, Corona sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan berdaulat saudara. Dan kalau Dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, saudara percaya saja Tuhan selalu mendatangkan kebaikan, karena janjinya buat kita adalah anak-anaknya, yaitu Dia memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Saya berdoa kita akan bertemu dengan segera di gereja saudara, dan kita semua dalam keadaan baik dan sehat, terbebas dari segala macam virus saudara. Tetap berdoa saudara untuk masa-masa seperti ini, untuk virus ini bisa selesai, Tuhan bersih, atmosfer di dunia ini bersih saudara, di Indonesia bersih. Kita deklarasikan terus saudara, buat kita yang sehat, yang tidak mengalami hal ini, saudara terus deklarasikan bahwa saudara memiliki imun yang baik, imun yang tinggi. Dan juga buat saudara yang sakit, saudara juga terus mendeklarasikan oleh kuasa bilur Yesus, aku jadi sembuh. Lakukan deklarasi karena mulut kita berkuasa, kata-kata kita adalah doa saudara. Lakukan deklarasi apa saja saudara yang bisa membuat saudara terus semakin bangkit bergelora di dalam Tuhan. Saya rasa itu dari saya. Tetap menjaga manusia rohmu saudara, karena semakin hari ke depan adalah tantangan yang semakin berat, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu terus beserta kita, jadi jangan pernah takut. God bless you Sakura 5. I see you next time. Bye.